Shalom sahabat wanita, bersama saya Pendeta Elizabeth Loh. Kita akan sama-sama belajar firman Tuhan supaya kita mengerti apa rancangan Tuhan terhadap kita para wanita. Mari siapkan hati, naikkan pujian kepada Tuhan. Haleluya. Dan ku mengerti segala rencanamu, ajar ku berserah hanya padamu. Bimbinglah jalanku, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajar ku berharap hanya padamu. Bapakku ajaib, Bapakku ajaib, segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Haleluya. Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Kami berdoa supaya apa yang Tuhan rancangkan di dalam hidup kami, para wanita, terjadi. Tuhan, biar kami tidak sia-siakan anugerah-Mu di dalam hidup kami. Kami tahu Kau ciptakan kami istimewa, Kau ciptakan kami berharga, Kau ciptakan kami dengan satu tujuan. Karena itu Tuhan, beri kami firman-Mu dan beri kami pengurapan-Mu yang baru, yang menyegarkan kami, menguatkan kami, dan memberikan kami kemenangan. Kami bawa hati kami, mari isi dengan firman-Mu. Berbicaralah, biar roh hikmat, wahyu, dan pengertian Kau berikan kepada setiap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bicara tentang wanita, sesuatu yang sangat menarik sekali. Saya selalu antusias kalau bicara tentang wanita. Kenapa? Saya tahu Tuhan ciptakan para wanita ini luar biasa. Memang kita perlu gali potensi yang sudah Tuhan berikan supaya kita bisa berfungsi dengan baik. Kenapa saya katakan Tuhan ciptakan kita wanita ini istimewa? Mari kita belajar dari kitab Kejadian pasal yang pertama tentang penciptaan. Kalau kita perhatikan, setiap kali selesai Tuhan menciptakan sesuatu, Tuhan selalu melihat semuanya itu baik. Dia ciptakan terang, Dia melihat terang itu dan Dia berkata baik. Dia ciptakan tumbuhan, Dia ciptakan binatang, Tuhan melihat semuanya itu baik. Bahkan di ayat yang ke-31, sesudah Tuhan menciptakan semuanya, Tuhan melihat semuanya itu sungguh amat baik. Tetapi yang aneh, ketika kita berlanjut ke pasal yang kedua, di ayat yang ke-18 dikatakan tidak baik. Padahal di pasal yang pertama ketika Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan melihat apa yang diciptakan itu baik, tapi di pasal yang kedua ini Tuhan berkata tidak baik. Nah, apa yang tidak baik? Ayat selanjutnya berkata tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menciptakan seorang penolong bagi dia. Nah, supaya ciptaan ini jadi lebih baik, Tuhan perlengkapi
dengan kita para wanita. Lewat hidup kita akan menolong suami kita di dalam karirnya, di dalam kesulitannya, di dalam kelemahannya. Dan itu sungguh sesuatu yang luar biasa. Malam hari ini kita akan belajar satu tema, ibu bijak, anak bahagia. Kalau kita para wanita menjadi wanita yang bijak, maka saya percaya anak-anak akan bahagia, keluarga kita akan bahagia. Kita akan belajar dari seorang perempuan yang bernama Ribka. Ketika saya pelajari latar belakang Ribka ini, saya begitu kagum ya. Ribka ini seorang anak orang kaya, dia cantik, pekerja keras, dia tidak dimanjakan, dia juga seorang yang baik, tidak arogan gitu ya. Banyak orang tidak kaya aja sombong. Tapi Ribka ini tidak begitu. Pribadinya sungguh sangat luar biasa. Bahkan suatu hari ketika hamba dari Abraham yang bernama Eliezer datang ke sana, hamba itu minta air. Apa yang dilakukan oleh Ribka? Dia tidak hanya memberi Eliezer air, tapi Eliezer beserta semua onta-ontanya diberi minum. Tidak cuma sedikit, dikasih minum sampai onta-ontanya ini puas. Seorang perempuan harus bekerja keras mengambil air untuk orang lain. Tetapi akibatnya juga luar biasa. Karena dia punya kepribadian yang hebat, sikapnya yang baik, Tuhan menganugerahkan Ribka menjadi menantu dari Abraham, menjadi menantu dari seorang yang kaya raya, menjadi menantu orang yang dipanggil oleh Tuhan. Nah, tapi sayang ya, namanya manusia punya kelemahan. Setelah Ribka menikah dengan Ishak, mereka punya 2 orang anak, Esau dan Yakub. Nah, 2 anak ini memiliki latar belakang yang berbeda. Si sulung Esau, dia suka pergi berburu. Karena itu dia menjadi anak kesayangan bapaknya. Karena bapaknya suka makan. Berbeda dengan anak bungsu ini, si Yakub. Yakub tidak suka keluar rumah. Yakub suka tinggal di rumah. Ya, Yakub ini orang rumahan. Nah, karena dia sering ada di rumah, bantu mamanya sayang kepada Yakub. Nah, saya bisa mengerti kenapa Ribka melakukan hal itu. Apa yang dilakukan Ribka? Suatu hari ketika Ribka mendengar bahwa suaminya memanggil Esau dan akan memberikan hak kesulungannya, maka Ribka tidak ingin hak kesulungan ini jatuh pada Esau. Dia ingin anak yang disayangi bahagia. Dia ingin anak yang disayangi ini menerima hak kesulungan. Tapi dia melakukan sesuatu yang sangat tidak bijak. Dia mengajarkan, dia menyuruh Yakub supaya berpura-pura menjadi Esau, supaya dia bisa menerima hak kesulungan ini. Dan apa yang terjadi? Hak kesulungan memang Yakub terima, tetapi akibat dari perbuatan ini ada dampak yang sangat tidak bagus. Ketika bapaknya berdoa, Ishak berdoa memberikan hak kesulungan itu kepada Yakub. Esau masuk, Esau datang. Esau begitu terkejut dan dia marah sekali. Dia berkata, nanti setelah bapakku mati, aku akan buat perhitungan dengan dia. Aku akan bunuh dia. Kedua orang tuanya tahu hal ini, mereka bersepakat menyuruh Yakub pergi. Ishak memanggil Yakub dan berkata, pergilah ke rumah pamanmu Laban. Menikahlah dengan anak-anak dia. Para wanita yang dikasihi Tuhan, sesuatu yang dipikirnya baik, dipikir Ribka karena dia sayang, dia ingin hak kesulungan itu jatuh
kepada anak yang disayangi, walaupun dengan cara yang salah, menghalalkan segala cara, tetapi itu tidak membuat Yakub bahagia. Bahkan sebaliknya, Yakub yang tadinya anak rumahan, nggak pernah keluar-keluar, Yakub harus pergi dari rumahnya dan menempuh perjalanan yang sangat panjang. Saya lihat di kamus, perjalanan yang ditempuh oleh Yakub dari Kanaan menuju Haran itu 1100 km. Nah, saya lihat kamus lagi, Surabaya Bandung itu, Surabaya Jakarta berapa, Surabaya Bandung berapa, enggak sampai 1000. Jadi lebih jauh dari perjalanan Surabaya Bandung. Bayangin zaman itu belum ada pesawat, belum ada kereta, ditempuh dengan perjalanan darat dengan onta. Berapa lama? Dan saya yakin itu sangat membuat Yakub menderita. Bayangin, orang yang gak pernah jalan harus menempuh jarak yang begitu jauh. Tidak hanya itu, Yakub harus berpisah dengan mamanya, harus berpisah dengan papanya, harus berpisah dengan saudara-saudaranya. Itu bukan sesuatu yang mudah. Itu sesuatu yang sangat membuat menderita. Keluarga ini hancur karena seorang ibu yang tidak bijaksana, yang tadinya merancangkan supaya anak yang disayangi menerima sesuatu yang baik, tetapi justru sebaliknya, semua menjadi berantakan. Banyak kali tanpa kita sadari, apa yang kita lakukan berdampak yang buruk bagi anak-anak kita. Karena cinta, kita tidak ajar anak kita bekerja. Karena cinta, kita memanjakan mereka. Akibatnya, kehidupan mereka menjadi hancur. Bahkan tidak hanya berdampak kepada anak-anak, kepada diri Ribka sendiri, dia pun mengalami dampak. Situasi yang ada membuat dia bete, sampai dia pingin mati. Dalam Kejadian pasal yang ke-27 ayat 46 dikatakan, kemudian Ribka berkata kepada Ishak, aku telah jemu hidup karena perempuan-perempuan Het itu. Jikalau Yakub juga mengambil seorang istri dari antara perempuan-perempuan negeri ini, semacam perempuan Het itu, apa gunanya aku hidup lagi? Dia salahkan Esau. Padahal ini dampak dari apa yang terjadi. Impiannya hancur, dia harus berpisah dengan anak yang dicintai, membuat dia nggak ingin meneruskan perjalanan hidupnya. Sayang sekali, dia sudah memulai sesuatu yang baik. Dia tinggalkan negerinya, pergi ke negeri yang jauh, supaya rencana Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Dia lakukan apa yang menjadi rancangan Tuhan. Tetapi di akhir hidupnya dia melakukan sesuatu yang salah, yang menghancurkan rumah tangganya, yang menghancurkan masa depan anak-anaknya. Doa dan harapan saya, tidak ada di antara kita wanita-wanita yang bodoh, yang menghancurkan nasib anak-anak kita, menghancurkan keluarga kita. Saya berdoa setiap kita dipakai Tuhan menjadi berkat bagi keluarga kita. Kita menjadi wanita yang bijak. Biar lewat hidup kita, anak-anak kita diberkati, suami kita diberkati. Anak-anak dan suami menjadi orang yang berbahagia di bumi ini. Kehadiran kita mewarnai keluarga kita. Sesuatu yang baik terjadi di dalam keluarga kita. Karena itu mari taruh hidupmu ke mezbah Tuhan, biar menjadi persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Ajarku mengerti segala rencanamu, ajarku
jalanku, bimbinglah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Kami tahu dengan kemampuan kami tidak mampu Tuhan untuk menjadi penolong bagi keluarga kami, untuk menjadi seorang wanita yang membangun rumah tangga kami menjadi indah. Kami tahu kami terbatas dan sangat terbatas. Tetapi kami tahu ada rencana Tuhan yang hebat atas kami para wanita. Engkau rancangkan kami menjadi penolong bagi keluarga kami. Karena itu Tuhan, kami berserah kepadamu. Kami memohon kekuatan dari tempat maha tinggi. Kami memohon hikmat atas setiap kami. Biar kami tidak menjadi wanita-wanita yang bodoh, yang menghancurkan anak-anak dan suami kami. Tapi Tuhan, jadikan kami wanita-wanita yang bijak. Beri hikmat-Mu untuk kami mendidik anak-anak kami. Beri hikmat-Mu untuk kami bisa menolong suami kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pengurapan-Mu atas kami, menjadikan kami pemenang di dalam segala keadaan. Kami menang atas rumah tangga kami, menang atas ekonomi kami, menang atas persoalan yang kami hadapi, karena Engkau beserta dengan kami. Karena itu sebelum kami tinggalkan tempat ini, kami angkat tangan ke surga. Kami terima berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih dari Putra-Mu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Yang percaya diberkati Tuhan bersama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua. Bagi sahabat wanita yang membutuhkan doa dan konseling, bisa menghubungi Pastor Elizabeth Low di nomor WhatsApp 0812 310 11 000. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.